Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas ciri-ciri dari kanker paru-paru. Nah, di sini buat kalian yang butuh informasinya, pokoknya tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, di video kali ini aku itu pengen cerita pengalaman pribadi aku tentang merawat orang yang terkena kanker paru-paru. Nah, jadi di sini adalah pengalaman almarhum ibuku terkena kanker paru-paru, dan di sini aku pengen share ke kalian. Dan jujur aja, aku tuh sebenarnya pengen share tentang ini tuh udah lama banget, cuman aku belum ada keberanian untuk share ini. Soalnya kalau misalkan aku belum ada kekuatan buat cerita, yang ada sepanjang video isinya tangisan semua. Nah, karena di sini aku udah ngerasa siap, aku akan cerita. Dan nanti kalau misalkan di video ini ada aku mewek-mewek atau gimana, mohon maklumin ya. Karena aku tuh sebenarnya hari ini tuh kayak yang lagi kangen banget sama almarhum ibuku, dan uh, dan aku juga ingin cerita ya di sini ciri-ciri dari kanker paru-paru. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, jadi di sini buat kalian yang menderita infeksi paru-paru, atau kalian terkena flek, atau kalian batuk berdahak lama, atau batuk kering lama, dan kalian itu ngerasa kayak nggak nyaman, di sini aku mau ngasih tahu aja, kalian segera hubungin dokter, kalian berobat, kalian cari tahu ada apa dengan paru-paru kalian. Nah, jika kalian itu terkena flek, jika kalian terkena sakit paru-paru, itu kalian bisa obati ya. Jadi bisa kalian obati, bisa kalian disembuhkan dengan kalian terus kontrol dengan dokter, berobat jalan. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan kalian cuek tentang hal ini. Kesannya badan kalian masih sehat, batuknya biasa, cuman batuknya itu belum sembuh-sembuh, itu jangan disepelekan. Saran aku tuh kayak gitu. Nah, jadi di sini ciri-ciri dari kanker paru-paru itu seperti apa? Jadi ini aku akan mengulang pengalaman yang pernah aku benar-benar aku mengurus almarhum ibuku dengan penuh cinta waktu itu sendirian di rumah sakit. Jadi di sini ciri-ciri yang paling mencolok, yang pertama itu berat badannya itu turunnya drastis, bener-bener drastis. Jadi kayak uh, dalam hanya hitungan sebulan 2 bulan itu berat badannya itu penurunnya itu sangat drastis. Nah, kayak gitu ya. Terus yang kedua, dia batuk, kadang batuknya itu berdahak ya, berdahak ya, benar. Terus batuknya itu keluar darah ya kan. Terus ciri selanjutnya, nafasnya itu udah pasti sesak nafas, dan ada bunyi ya, ada bunyi. Terus di sini yang paling mencolok juga, nafsu makannya itu dia itu nggak mau, nafsu makannya itu nggak mau, bener-bener dia berusaha pengen makan, pengen sembuh, tapi dia itu nggak bisa karena nafsu makannya itu kayak terganggu gitu. Nah, kayak gitulah pokoknya ya. Itu pokoknya ciri-cirinya itu ya hampir mirip dengan kayak kalian terkena flek, atau terkena paru-paru, penyakit paru-paru. Nah, pokoknya itu tuh hampir sama. Yang bikin beda itu bener-bener dia itu dropnya itu selama 3 bulanan, dan itu tuh kayak nggak sembuh-sembuh, badannya itu lemes banget. Nah, jadi di sini buat kalian yang ngerasa kalian itu ada sesuatu di tubuh kalian, kalian ngerasa sesek, kalian ngerasa batuknya kayak nggak sembuh-sembuh, kalian cepet segera berobat ke dokter. Kalian kalau misalkan kata dokter kalian harus ronsen, kalian harus melakukan. Jika hasil ronsen kalian itu misal paru-paru kalian itu ada masalah, kalian harus semangat untuk mengobati penyakit tersebut. Jangan menunggu sampai parah. Nah, aku tuh kalau menurut aku ya, pengalaman aku yang kemarin merawat almarhum ibu yang terkena kanker paru-paru. Jadi waktu dia datang ke rumah sakit, jadi selama 3 bulan itu almarhum itu masuk rumah sakit itu 4 kali yang aku ingat. Jadi yang pertama, jadi si dokter itu nyari tahu nih dia itu sakit apa. Terus dia itu dicek dulu TBC kah, atau ini tuh diagnosanya itu apa. Nah, kayak gitu-gitu ya. Jadi sebenarnya si almarhum itu harusnya dia itu, menurut aku ya, aku ingat banget waktu aku nikah tahun 2016, dia masih sehat banget, masih kayak tenaganya masih ada, tapi nafasnya itu bunyi.
nafasnya bunyi. Aku udah mengingatkan harus berobat ke dokter, aduh harus kayak dicek-cek, tapi dia nggak mau, karena mungkin dia ngerasa kalau misalkan dia harus melakukan itu, dia harus ninggalin bapakku yang bapakku tuh udah stroke ya, stroke ringan, masih bisa jalan, cuman apa-apa dia itu harus dirawat, harus diladenin gitu kan. Cuman almarhum itu mungkin mikirin hal kayak gitu, dan dia nganggap ini bukan penyakit apa-apa kayak gitu ya. Nah terus singkat cerita, setelah berapa bulan pernikahan aku, mungkin sekitar 6 bulanan lah ya, itu almarhum itu dropnya itu parah. Tiba-tiba dia itu nggak bisa ngomong, dia nggak bisa bangun, bapakku cuman bisa teriak-teriak, dia minta tolong tetangga dan dibawa ke rumah sakit. Nah pas dibawa ke rumah sakit, aku ingat banget waktu aku lihat itu dadanya itu kayak tersengal-sengal, kayak kita kayak nafasnya itu dia susah dan bunyi, yang aku ingat tuh kayak gitu. Nah cuman 1 minggu di rumah sakit, dia tuh sembuh ya, udah sembuh, udah membaik, terus pulang. Nah pulang 1 minggu setelah pulang dia masuk lagi ke rumah sakit. Nah masuk ke rumah sakit, ternyata di situ dia didiagnosanya itu dia punya penyakit TBC. Nah kayak gitu ya. Aku ingat banget almarhum itu bilang sama aku, tolong jangan bilang sama orang-orang kalau aku itu punya penyakit TBC, karena dia nggak mau dijauhin sama orang-orang. Nah kayak gitu, pemahaman dia itu punya penyakit yang sangat-sangat takut dihindari banyak orang. Tapi kalau misalkan cucunya ngedeketin dia itu kayak nggak mau nyuruh cucunya pergi karena dia takut menular. Nah yang aku ingat tuh seperti itu. Dan terusnya lagi 1 minggu di rumah sakit, dia juga berobat jalan. Kalian tahu kan obat TBC, TBC kayak paru-paru, kayak penyakit berbau paru-paru itu berobat pakai obat yang nggak boleh putus. Almarhum juga menjalani yang dari warna merah dulu atau kuning dulu, aku lupa. Pokoknya dia udah mencoba 2 jenis obat itu yang nggak putus, aku lupa. Terusnya lagi di sini 1 minggu ini keduanya itu kan dia di rumah sakit 1 minggu, udah pulang. Nah 2 minggunya lagi atau sebulannya lagi dia masuk lagi ke rumah sakit, itu kondisinya itu drop. Dan yang aku ingat punggungnya itu dia ditusuk pakai kayak jarum, terus kayak ada selang, terus dia keluar cairan. Itu aku nggak tahu apa namanya, teknik apa, intinya dia mengeluarkan cairan di dalam paru-paru. Nah setelah dia mengeluarkan cairan itu biasanya nafasnya itu lebih lega, nggak sesek. Nah terusnya lagi terus yang aku ingat, dia tuh kemauan pengen sembuhnya itu tinggi banget. Yang aku bilang, dia pengen makan tapi dia nafsunya nggak ada, tapi dia berusaha makan, dan itu rasanya nggak enak banget kan. Pokoknya yang aku ingat tuh kayak gitu. Terus dia kalau lagi sesek dia harus pakai oksigen, tabung oksigen ya kayak gitu. Terus pokoknya yang aku ingat tuh kayak gitulah. Setiap malam dia keluar keringatnya banyak banget, bajunya itu basah banget. Terus nafasnya tersengal-sengal, nafasnya tuh kayak nggak bebas. Terus dia juga aku kalau ingat pas dia lagi kritis-kritisnya, kadang aku ngerasa ya Allah, andai bisa aku gantikan. Kadang dia ngerasa kayak yang aku tuh dulu kuat banget, kenapa sekarang jadi lemah. Nah kayak gitu-gitu. Pokoknya dia tuh selalu almarhum tuh bener-bener orangnya tuh bener-bener wanita independen tuh, bener-bener dia tuh ya. Cuman saat dia dikasih penyakit itu dia tuh bener-bener lemah selemah-lemahnya. Dan di situ tuh aku ngerasa ibuku tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain ya, dia butuh bantuan orang buat merawat dirinya. Nah kayak gitu ya. Terus yang keempat itu masuk ke rumah sakit, dan almarhum itu meninggal di rumah sakit pas keempat kalinya masuk rumah sakit. Nah kayak gitu ya. Jadi almarhum itu meninggal, dan sebelum meninggal itu jujur aja, satu harinya itu dokter manggil aku 4 mata. Dia cuman mau bilang kalau ibu itu terkena kanker paru-paru, dan ini harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar lagi.
karena mungkin ngerasa rumah sakit itu udah nggak sanggup, jadi harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar lagi yang ada di Jogja. Nah itu kayak gitu, cuman belum terlaksana. Kita cuman lagi pesan-pesan kayak apa namanya, ambulan-ambulan kayak gitu, tapi almarhum itu udah meninggal. Nah kayak gitu ya. Jadi di sini yang aku pengen ceritain tuh kayak gitu aja. Jika kalian batuknya sering nggak sembuh-sembuh, atau badan kalian ngecilin, tapi di sini kalian masih kuat, kalian jangan cuek, kalian harus berobat, cari tahu kenapa. Nah seandainya kata dokter harus berobat jalan, kalian harus melakukan, jangan sampai menunggu parah. Nah, yang aku lihat ketika dokter jadi si dokter itu dokternya itu sama ya, namanya dokter Ari ya. Buat orang yang tinggal di Purworejo pasti kalian tahu dokter Ari adalah dokter paru-paru. Dia menangani pokoknya yang berbau, bukan berbau ya, emang dia dokter paru-paru ya. Jadi dia menangani, jadi si dokter itu aku ingat banget, jadi dia udah berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan ibuku, nyampe, makanya aku tahu ya setiap hari kan obatnya dikontrol, dicek, bahkan dosisnya coba dinaikkan. Nah kayak gitu tuh aku mendengar. Jadi di sini dia udah berusaha lebih berobat jalan juga. Jadi kalau misalkan kita pulang dari rumah sakit kan otomatis berobat jalan, jadi itu kita melakukan juga berobat jalan, terus yang kayak gitu-gitu kita melakukan ya. Cuman pokoknya itu udah yang paling maksimal, tapi nggak ada perubahan, malah kondisi si almarhum itu ngedrop. Jadi di situ si dokter itu bener-bener empat mata ngomongnya, nggak boleh di dekat ibuku. Dia ngomong, yang aku ingat dia bilangnya gini sih, kita itu manusia, kita itu bisanya cuman berusaha, tapi nggak usah berkecil hati. Almarhum itu pokoknya ibu kamu itu terkena kanker paru-paru. Jadi di sini kalian nggak boleh putus asa, harus berikhtiar sekuat tenaga, jangan nyampe penasaran. Nah kayak gitu ya, yang aku ingat tuh seperti itu. Dan kalian tahu nggak sih, kadang aku udah nggak ngerti ya merawat orang sakit. Almarhum ibuku itu, aku kalau lagi jatuh, aku pergi ke musola atau mesti ke rumah sakit, aku tuh berdoa memohon tolong sembuhkan. Kalian tahu kan rasanya ditinggal ibu tuh, kita kayak nggak punya pegangan, kayak kita tuh nggak ngerti harus gimana. Meskipun udah menikah pun kita ngerasa kayak pegangan kita tuh nggak ada kalau kita tuh kehilangan seorang ibu. Yang aku alamin tuh kayak gitu. Terus aku tuh kayak berharap banget ibuku tuh sembuh. Aku berdoanya itu udah yang ya Allah tolong sembuhkan gitu ya kan. Cuman waktu di akhir cerita aku udah ngerasa kalau ibuku tuh udah yang kayak kesiksa banget sama penyakitnya. Aku udah mulai ikhlas dan aku tuh berdoa sama Allah, ya Allah jika emang pengen disembuhkan tolong disembuhkan. Tapi kalau emang emang udah waktunya dia harus pergi, aku ikhlas, nggak apa-apa. Aku benar-benar berdoa seperti itu karena aku udah di titik ngerasa kayak udah lelah banget, bukan lelah dari segi ngurus dia ya, tapi lelah ngeliat dia menderita itu. Aku tuh kayak kesiksa. Dia tuh nafasnya tersengal-sengal, badannya kecil, pengen makan tapi dia nggak bisa makan. Dan yang paling aku nyesel dalam merawat dia, kadang aku tuh nggak sabar ya kan, ada kalimat yang nyakitin yang aku inget tuh ya Allah. Dan aku inget banget saat nyawa kita diambil itu bener-bener sakit tuh kayaknya. Itu tuh bener-bener ya, jadi dari ujung kaki kayak yang jalan sampai dari sini, dan itu tuh prosesnya tuh sangat cepat. Alhamdulillah itu tuh benar cepat. Dia habis ngobrol-ngobrol, dia kan sesek ya, kalau buat tidur nggak bisa, makanya dia duduk. Makanya waktu pas Allah ngambil nyawanya, dia terjatuh dari tempat tidur. Dan aku ingat banget orang rumah sakit tuh nenangin aku, intinya kamu harus kuat, ibu kamu tuh udah nggak ada. Dan tapi aku tuh kayak orang nggak percaya. Aku tuh lari ngambil air wudhu. Kalian bayangin nggak, aku tuh nangis tapi nggak keluar air mata. Aku tuh kayak orang kebingungan. Aku bisikin kupingnya,
ayo bangun, kan kita mau ke Jogja, kan pengen sembuh. Aku lari lagi kan ke kamar mandi ngambil air wudhu, aku ambil Al-Quran, aku baca Al-Quran di kupingnya, dan aku tuh berharap banget dia bangun. Pokoknya sosok ibu tuh kalau buat kita ya, mungkin kalau saat ini kalian masih punya ibu, mungkin kalian gak ngerasain apa yang aku rasain. Jadi meskipun udah menikah sekalipun, kita tuh kayak gak punya pegangan. Apalagi di saat kita lagi punya masalah, kita tuh kayak gak punya tempat buat kita mengadu gitu-gitu tuh gak ada. Makanya di sini aku tuh bener-bener nyaksiin betapa kesiksaannya ibu aku dalam merasakan sakit. Makanya aku ikhlas, kalau emang Allah mau ambil aku tuh ikhlas. Dan aku percaya ibuku tuh orang baik, dia dikasih sakit untuk diampuni segala dosa-dosanya. Dan aku tuh ingat banget ibuku tuh drop cuma 3 bulan langsung gak ada. Mungkin sebelumnya dia mungkin udah merasakan batuk-batuk gitu, batuk ada darahnya itu tuh dia udah merasakan, cuma dia kayak gak digubris karena dia ngerasa tenaganya itu masih bagus gitu ya. Cuman waktu dia udah gak bisa ngapa-ngapain, itu udah yang paling parahnya. Jadi di sini pentingnya kalian harus menjaga kesehatan. Kalau misalkan ada apa-apa, kalian itu harus cari tahu, gak boleh cuek, itu tuh gak boleh kayak gitu ya. Bintang sayang mami nggak? Iya. Jadi di sini pokoknya buat kalian yang saat ini kalian sedang sakit flu atau sakit paru-paru, kalian nggak boleh menyerah, kalian harus berobat. Jangan sampai kalian itu benar-benar drop ya. Jadi kalau misalkan kalian sampai benar-benar drop, itu tuh buat nyembuhinnya itu susah. Aku udah benar-benar menyaksikan dokter itu udah berusaha semaksimal mungkin ya, karena empat kali masuk rumah sakit ditangani dokter yang sama, dan dia tuh udah berusaha apapun, jurus apapun dia udah usahain, cuman gak ada hasil. Dan terakhir rasanya waktu kita dikasih tahu kalau orang yang tersayang kita punya diagnosanya kanker paru-paru, itu rasanya tuh dunia tuh kayak runtuh gitu loh. Rasanya bener gak sih, kayak kita tuh menolak gitu loh, cuman ini tuh bener gitu, kayak ngimpi tapi bener kayak gitu ya. Nah di sini mungkin itu aja yang pengen aku sampaikan ya. Di sini cuman mau ngingetin kematian itu beneran ada. Kayak aku mungkin ibadahnya harus lebih diperbaiki lagi ya. Aku tuh bener-bener menyaksikan Allah nyabut nyawa ibuku di depan mataku. Jadi kayak ada yang jalan gitu loh dari ujung kaki. Bahkan aku melihat nafas terakhirnya, tangannya gerak-gerak kayak ada sisa-sisa sedikit, dia tuh masih gerak-gerak ada. Cuman itu kan sekitar 1 menitan pokoknya ya. Padahal dia tadinya masih ngobrol sama aku gitu-gitu. Dan aku tuh bener-bener ngerasain nangis, tapi aku gak bisa keluar air mata. Aku kayak orang kebingungan, lari ke sana lari ke sini, ajak ngobrol, ayo bangun, berharap dia hidup lagi. Cuman ini bener-bener kayak kenyataan ya, emang kenyataan ya, kalau ibuku tuh udah gak ada. Dan rasanya itu kalau kehilangan ibu tuh gak enak banget. Makanya buat kalian yang masih punya ibu, masih punya orang tua, bapak, kalian harus sayang. Pokoknya harus dicintai, karena umur itu gak ada yang tahu. Entah kamu duluan yang meninggal, entah orang tua kamu yang meninggal duluan, gak tahu. Jadi di sini saling mengingatkan, mudah-mudahan kita selalu diberi jalan lurus, biar kita selalu ingat sama Allah. Dan terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sama-sama.